Bab 1091. Dewa Asli. Melihat adegan ini, kelopak mata Mileye berkedut. Amu ini memanggil seseorang. Jiwa siapakah ini? Di langit, mata para dewa juga tertuju pada pria tanpa kepala itu. Pada saat ini, ada jejak kesungguhan di matanya. Mileye muncul di samping Amu. Dia menatap pria tanpa kepala itu. Ini. Amu berkata dengan lembut, nenek moyang klan Widogu, Widogu. Widogu. Mileye berkata, bukankah dia dari klan penjahat kuno? Amu mengangguk kecil. Mileye bertanya lagi, apakah dia akan membantu kita? Amu tersenyum dan berkata, ya. Mileye ingin menanyakan hal lain. Pada saat ini, Widogu tiba-tiba meraihnya dengan tangan kanannya. Kapak Dewa Perang berubah menjadi cahaya hitam dan muncul di tangannya. Saat berikutnya, dia memegang kapak dan membantingnya ke arah kejauhan. Tes. Ketika kapak keluar, langit gunung Dewa Busu langsung terbelah. Di kejauhan, wajah Sandi tiba-tiba berubah. Matanya sedikit menyipit dan perisai air besar tiba-tiba muncul di depannya. Ketika kapak datang, perisai air meledak dalam sekejap. Sandi mundur ribuan kaki dalam sekejap. Melihat pengkamungan ini, ekspresi Mileye di bawah tiba-tiba berubah. Kekuatan Widogu ini terlalu menakutkan. Di langit yang jauh, Sandi menatap kepala rumah, siapa kamu? Tanpa basa-basi, pria tanpa kepala itu mengangkat kapak Dewa Perang dan menyerang lagi. Tes. Dalam sekejap, langit di atas kepala Sandi meledak, pupil mata Sandi menyusut dan dia menikam ke depan dengan garpu aneh di tangan kanannya. Tes. Di mana pertigaan aneh itu mendarat, ruang hampa langsung terbelah. Aliran air yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Dalam sekejap, seluruh langit gunung Busu terendam oleh aliran tersebut. Pada saat ini, kapak Dewa Perang tiba-tiba pecah dan memotong langsung ke dewa. Melihat kapak Dewa Perang datang, wajah Sandi menjadi ganas. Dia menginjak kaki kanannya. Dalam sekejap, seluruh langit tertutup air. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat langsung menyelimuti seluruh gunung Busu. Perairan. Dengan air sebagai domainnya, ia membentuk dunianya sendiri. Saat area air muncul, serangan kapak Dewa Pedang tiba-tiba melambat. Menekan. Kekuatan air yang kuat langsung menekan kapak Dewa Perang. Melihat adegan ini, ekspresi Amu di bawah tiba-tiba muram. Mileye berkedip, haruskah kita pergi? Amu berkata dengan suara yang dalam, tapi bagaimana dengan kapaknya? Jika diambil kembali, Widogu ini tidak sebanding dengan keajaiban ini. Mileye melihat ke arah langit, di bawah air, Widogu telah ditekan. Toh itu hanya segumpal jiwa spiritual. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye tiba-tiba membumbung ke langit. Dia tidak menembak ke arah penyihir, tetapi bergegas di depan naga asli. Dia mengayunkan pedangnya, lalu menguncinya. Rantai air di badan naga langsung dipotong oleh pedang eter. Naga asli meraung setelah dibebaskan. Mileye menunjuk ke penyihir di kejauhan, pergi dan bantu. Naga asli melirik Mileye, lalu langsung berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas menuju penyihir. Dan Mileye sendiri bergegas. Dia tidak berniat melarikan diri. Jika tidak melarikan diri sekarang, kamu tidak dapat melarikan diri nanti. Sekarang melarikan diri dari Gunung Dewa Busu, pihak lain mungkin mengejarnya keluar dari Gunung Dewa Busu. Pada saat itu, masalahnya akan semakin besar. Lagi pula, kekuatan orang ini terlalu menakutkan. Dengan tambahan naga Mileye, situasi pertempuran di lapangan tiba-tiba terbalik. Pekerjaan ilahi telah ditekan. Mileye hampir tidak bergerak,
dia hanya mengorbankan perisai Tai Chi untuk membantu naga asli dan Widow Gu melawan serangan fatal pada saat kritis, tapi itu sudah cukup. Karena hampir semua kuasa dibubarkan oleh perisai Tai Chi Mileye. Untuk Mileye ini, Sunny dapat dikatakan membenci Mileye, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa dengan Mileye. Perlahan-lahan, Sunny semakin ditekan. Pada akhirnya dia hanya bisa bertahan secara pasif. Begitu saja, setelah bertarung sekitar setengah jam, Sunny tiba-tiba berubah menjadi pelarian dan menghilang di ujung langit yang luas. Melihat adegan ini, Mileye hendak mengejar, tapi dihentikan oleh Amu. Amu memerintah Mileye, jangan naik. Mileye. Naga asli tiba-tiba berkata dengan marah, jika kamu tidak membunuhnya sekarang, itu akan menjadi bencana di masa depan. Amu tidak berbicara, tetapi melihat Widow Gu, yang sepenuhnya menjadi ilusi. Melihat adegan ini, naga asli yang ingin mengatakan sesuatu mula-mula diam. Tanpa Widow Gu ini, dia dan Mileye tidak akan menjadi lawan dari keajaiban itu. Pada saat ini, naga asli tiba-tiba berkata, Raja manusia, dia akan datang kepadamu lagi. Mileye sedikit bingung, mengapa? Aku tidak memiliki kebencian yang mendalam padanya, kan? Naga asli mencibir dan tidak berbicara. Mileye berkata dengan suara yang dalam, dia memberitahu aku sebelumnya bahwa ada sumur dan memintaku untuk membuka segel di sana. Mendengar hal itu, naga asli menyipitkan matanya sedikit. Mileye melihat naga asli, ada apa di dalam sumur itu? Naga asli tidak berbicara. Mileye tanpa ekspresi, apakah ada hal lain yang disembunyikan? Naga asli masih tidak berbicara. Mileye berkata dengan lembut, jika aku tidak salah, pasti ada banyak orang yang seperti pengrajin dewa yang dipenjara di sana, bukan? Naga asli tiba-tiba berkata, dia bukan manusia, dia adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang benar yang adil. Mileye melihat naga asli, berapa banyak master seperti dia yang ada di dalam sumur. Setelah hening sejenak, naga asli berkata, 39. Mendengar ini, wajah Mileye menjadi muram. Kekuatan seni ilahi ini sangat menakutkan, ada hampir 40 master seperti itu di dalam sumur. Jika semua master yang kuat ini keluar, maka semua ini akan berubah. Amu tiba-tiba berkata, mereka semua dipenjara oleh surga. Naga asli mengangguk. Mileye sedikit bingung, mengapa surga memenjarakan mereka? Naga asli berkata, karena mereka terlalu kuat dan ambisius. Kalau mereka tidak terikat oleh langit dan bumi, akan merupakan ancaman besar bagi alam semesta ini. Mileye sedikit mengernyit, lalu mengapa tidak menghancurkan mereka? Naga asli menggelengkan kepalanya, tidak sesederhana itu, mereka semua adalah dewa yang disegel, bagaimana mereka bisa begitu mudah dihancurkan? Amu tiba-tiba berkata, itu harus dipadamkan. Mileye melihat Amu, sedangkan Amu berkata dengan lembut, dia pasti bisa dibunuh. Mungkin ada alasan lain untuk tidak membunuhnya. Mileye menggelengkan kepalanya, dewa-dewa besar ini akan membalas dendam padanya. Amu melihat Mileye, apakah menurutmu dia akan takut? Mileye menggelengkan kepalanya, kamu tidak perlu takut. Jika memiliki kekuatan untuk menyegel dewa-dewa besar itu, dia pasti memiliki kekuatan untuk membunuh dewa-dewa besar itu. Amu tersenyum dan berkata, tidak peduli apa, ini bukan hal yang harus kita khawatirkan. Ayo pergi. Mileye menatap naga asli, kamu ikut kami. Naga asli sedikit mengernyit, apa maksudmu? Mileye berkata dengan tegas, pikirkanlah. Akankah para dewa melepaskanku? Naga asli menatap Mileye, itu urusanmu. Mileye mengangguk,
Ini benar-benar urusanku. Hei, jika dia menemukanku saat itu, aku tidak bisa mengalahkannya. Saat itu, aku bisa melakukan apapun yang dia minta. Lagi pula, aku tidak bisa melawannya. Setelah berbicara, dia menarik Amu dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, naga asli tiba-tiba terhalang. Di depan Mileye, naga asli menatap Mileye, "Kamu tetap di sini." Mileye tersenyum dan berkata, "Senior, apakah kamu bercanda?" Naga asli berkata dengan suara berat, "Kamu tetap di sini, aman." Mileye menggelengkan kepalanya, "Aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan." Naga asli menatap Mileye dan tidak berbicara. Mileye tersenyum, lalu berkata, "Naga senior, kamu tidak ingin memaksaku untuk tinggal di sini, kan? Jika demikian, maka aku akan memanggil seseorang." Mendengar itu, tiba-tiba mata naga asli sedikit menyipit. Pada saat ini, dia memikirkan pria tanpa kepala sebelumnya. Mileye melihat naga asli, "Senior, dengan segala hormat, tidak aman bagimu untuk tinggal di sini sendirian. Bersamaku, kita bisa menjaga satu sama lain. Bagaimana menurutmu?" Naga asli itu diam. Mileye berkata lagi, "Kamu tinggal di sini, bagaimana jika penyihir itu kembali lagi, apa yang akan kamu lakukan? Kamu bersamaku, bahkan jika dia kembali, kita bisa menjaga satu sama lain, bagaimana menurutmu?" Naga asli tetap diam. Mileye tersenyum, lalu tidak berkata apa-apa lagi, dia menarik Amu dan berbalik untuk pergi. Pada saat itu, naga asli tiba-tiba berkata, "Manusia, aku akan ikut denganmu." Mileye berpaling untuk melihat naga asli, sedangkan naga asli menatapnya, "Kamu harus berjanji padaku bahwa kapan saja, kamu tidak akan membuka segel sumur untuk pekerjaan ilahi itu." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Senior, maka aku ingin kamu memberiku janji. Jika aku menghadapi ancaman, senior pasti akan membantu aku." Naga asli itu diam. Mileye tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tidak mau?" Naga asli menatap Mileye, "Selama musuhmu bukan surga, siapapun yang menyerangmu, aku akan membantumu. Namun, jika para dewa menyerangku atau ingin membuka sumur, kamu juga bantu aku dengan sekuat tenaga." Mileye tersenyum dan berkata, "Sepakat." Naga asli mengangguk sedikit, kemudian dia berubah menjadi naga kecil dengan hanya jari tipis, lalu terbang langsung ke lengan Mileye, melingkari lengan Mileye. Mileye melirik lengannya, lalu menatap Amu, yang menyeringai, "Ayo pergi." Mileye mengangguk. Dengan cara ini, Mileye membawa Amu dan meninggalkan Gunung Dewa Busu. Setelah Mileye, Amu, dan naga asli pergi, Sandi tiba-tiba muncul di lapangan. Dia menatap ke kejauhan, matanya cukup kesal. Pada akhirnya, dia masih tidak berani bergerak. Karena kekuatannya belum pulih sepenuhnya, jika dia terus bertarung seperti ini, bahkan jika dia menang, dia sendiri akan terluka parah. Ini juga alasan mengapa dia melarikan diri sebelumnya. Lagi pula, kekuatannya saat ini kurang dari 50% dari puncaknya. Setelah hening sejenak, Sandi berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, dia sampai di sumur tanah. Di sumur tanah, ada karakter segel kecil yang berwarna merah darah. Setelah Sandi terdiam sesaat, dia tiba-tiba menamparkan kata segel dengan telapak tangannya. Duar. Begitu dia bergerak, kekuatan yang kuat langsung menghantamnya. Dia langsung terlempar ke belakang ribuan kaki oleh kekuatan ini. Dan setelah dia berhenti, tubuhnya langsung menjadi sedikit ilusi. Sandi melihat ke lokasi sumur. Pada saat ini, ada ketakutan yang mendalam di matanya. Setelah hening sejenak, Sandi perlahan menutup matanya.
kita masih harus menemukan bocah itu. Raja Manusia. Raja Manusia dapat mematahkan segel apapun antara langit dan bumi. Satu-satunya cara untuk membuka segel jalan surga adalah menemukan Raja Manusia. Setelah Sandi terdiam untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Di sisi lain, seorang wanita berbaju hitam sedang menatap Mileye dan Amu di kejauhan. Mileye tidak mengetahuinya. Dan Amu secara tidak sengaja melirik ke arah wanita berbaju hitam. Bersambung.